Prodi angkatan 2024 kelompok 2 dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menjelajahi dunia sistem kontrol mengendali kekuatan PID. Dalam presentasi ini kita akan menyelami fundamental sistem kontrol dan secara khusus membahas sistem kontrol proporsional integral derivatif atau PID yang revolusioner. Kita akan memahami bagaimana teknologi ini menjadi pilar otomasi modern dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah mekanisme atau arsitektur yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, atau mengelola perilaku sesuai perangkat atau sistem agar beroperasi sesuai dengan tujuan atau nilai yang diinginkan. Ini dilakukan dengan membandingkan output aktual dengan set point atau nilai target dan kemudian melakukan koreksi untuk meminimalkan perbedaan. Bayangkan termostat di rumah Anda. Ia mengukur suhu ruangan, membandingkan dengan suhu yang Anda atur atau set point, dan secara otomatis menyalakan atau mematikan pemanas atau pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Ini adalah contoh sederhana namun kuat dari sistem kontrol dalam aksi. Kemudian, contoh sederhana sistem kontrol. Sistem kontrol PID, definisi dan fungsi utama. Yang pertama, P, yaitu proporsional. Itu menyediakan respons secara cepat berdasarkan kesalahan saat ini. Kemudian I, yaitu integral, mengoreksi kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu, menghilangkan offset. Kemudian ada D, yaitu derivatif, yaitu memprediksi perilaku sistem di masa depan berdasarkan laju perubahan kesalahan. PID adalah singkatan dari proporsional integral derivatif. Kemudian algoritma kontrol umpan balik yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol industri. Ia bekerja dengan menghitung kesalahan antara nilai proses yang diinginkan atau set point dan nilai proses yang terukur. Kemudian, ia berusaha meminimalkan kesalahan ini dengan menyesuaikan output proses. Kemudian, mengupas komponen inti dari PID. Jadi proporsional atau P, yaitu memberikan respon instan terhadap kesalahan. Semakin besar kesalahan, semakin besar koreksi yang diberikan, bertanggung jawab atas kecepatan respons awal. Yang kedua ada integral, menghilangkan kesalahan sistem yang bersisten atau offset dengan mengintegrasikan kesalahan dari waktu ke waktu, menjamin akurasi jangka panjang, mencapai set point tanpa sisa kesalahan. Kemudian ada derivatif, mengantisipasi perubahan kesalahan di masa depan berdasarkan laju perubahan kesalahan. Komponen ini membantu mencegah overshoot atau melampaui target dan mengurangi osilasi sehingga sistem lebih stabil. Kemudian ada cara kerja sistem kontrol PID, ilustrasi pemanasan air contohnya. Bayangkan kita ingin memanaskan air tepat ke suhu 90 derajat Celcius. Proses ini membutuhkan kendali yang presisi agar air tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Yang pertama, proporsional atau P. Ketika suhu air jauh dari 90 derajat Celcius, misalnya masih 25 derajat Celcius, komponen P akan segera memberikan daya pemanas yang besar untuk mempercepat kenaikan suhu. Semakin dekat ke 90 derajat Celcius, daya akan berkurang secara proporsional. Yang kedua ada integral. Setelah suhu mendekati 90 derajat Celcius, mungkin ada sedikit selisih, misalnya 89 derajat Celcius. Komponen I akan terus meningkatkan daya pemanas sedikit demi sedikit seiring waktu untuk menghilangkan selisih kecil ini, memastikan suhu tepat pada 90 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada derivatif, yaitu D. Jika suhu mulai naik terlalu cepat menuju 90 derajat Celcius, komponen D akan mendeteksinya dan mengurangi daya pemanas sesaat untuk mencegah suhu melampaui 90 derajat Celcius atau yang disebut dengan overshoot. Dan kemudian berosilasi naik turun, ini membuat transisi ke 90 derajat Celcius lebih mulus dan stabil. Kemudian ada sistem PID bekerja seperti koki berpengalaman yang terus mencicipi masakan, menyesuaikan bumbu, dan mengontrol api agar hidangan sempurna. Kemudian ada contoh penerapan sistem kontrol PID di berbagai industri. Contohnya ada pengontrol suhu oven industri, menjaga suhu konstan dan seragam untuk memastikan kualitas produk seperti dalam pembuatan keramik atau pengolahan makanan. Yang kedua ada pengaturan kecepatan motor DC, digunakan di robotika, conveyor belt, dan kendaraan listrik untuk memastikan kecepatan yang stabil dan presisi, terlepas dari beban. Kemudian yang terakhir ada otomasi proses kimia, mengontrol parameter vital seperti tekanan, aliran, pH atau pH, dan level cairan dalam reaktor untuk menjaga reaksi tetap optimal dan aman.
Kemudian ada kelebihan sistem kontrol PID. Yang pertama ada fleksibilitas dan efektivitas. Sangat efektif dan mudah diterapkan di berbagai aplikasi, dari proses sederhana hingga kompleks, merupakan standar industri de facto. Yang kedua ada stabilitas unggul. Komponen derivatif secara efektif mengurangi overshoot dan osilasi, menghasilkan sistem yang lebih stabil dan mulus. Yang ketiga ada respon cepat dan akurasi, mampu memberikan koreksi yang cepat untuk mencapai set point, sekaligus menjaga akurasi tinggi tanpa kesalahan sisa. Yang terakhir ada mudah di setel atau tuning. Parameternya KP, KI, KD dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan karakteristik proses yang berbeda. Nah, sebelumnya ada kelebihan dan di sini tentunya ada kekurangan dari sistem kontrol PID. Tuning parameter PID yang tidak tepat bisa menyebabkan sakit parah. Yang pertama ada kebutuhan tuning presisi, yaitu untuk kinerja optimal parameter PID harus disetel dengan sangat tepat. Proses tuning ini bisa rumit dan memakan waktu, apalagi untuk sistem yang kompleks. Yang kedua ada sensitivitas terhadap noise. Komponen derivatif sangat sensitif terhadap noise dalam sinyal pengukuran yang bisa menyebabkan output kontrol berfluktuasi secara tidak diinginkan. Kemudian ada tidak ideal untuk sistem non-linear. PID dirancangkan untuk sistem linear. Untuk sistem dengan dinamika yang sangat non-linear atau waktu tunda yang signifikan, kinerja PID bisa menurun drastis. Yang terakhir ada integral window. Ketika aktuator mencapai batas saturasi, misalnya katup terbuka penuh dan tertutup penuh, sementara kesalahan masih ada. Kemudian integral akan terus mengakumulasi kesalahan, menyebabkan window ini bisa mengakibatkan overshoot besar atau respons yang lambat saat sistem kembali ke rentang operasi normal. Di sini ada strategi mengatasi kekurangan PID. Yang pertama ada tuning otomatis dan adaptif, yaitu menggunakan algoritma cerdas untuk secara otomatis menentukan dan menyesuaikan parameter PID secara real time, mengurangi ketergantungan pada tuning manual. Yang kedua ada penggunaan filter dan anti window, yaitu menerapkan filter pada sinyal input untuk mengurangi efek noise pada komponen D, mengimplementasikan teknik anti window pada komponen I. Kemudian yang terakhir ada kombinasi dengan kontrol lanjut. Untuk sistem yang sangat non-linear, PID sering dikombinasikan dengan metode kontrol lain, misalnya model predictive control dan fuzzy logic untuk kinerja yang lebih optimal. Di sini ada kesimpulan PID atau pilar otomasi modern. Sistem kontrol PID adalah algoritma kontrol paling fundamental dan dapat digunakan di berbagai sektor industri, dari manufaktur hingga otomotif. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerjanya dan teknik tuning yang tepat, PID tetap menjadi solusi yang sangat efektif dan andal untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan stabilitas proses. Seiring berkembangnya teknologi, inovasi pada sistem PID dan integrasinya dengan teknologi cerdas lainnya akan terus memperkuat perannya dalam membentuk masa depan otomasi global. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.